Ya, shalom. Soteria, soteria. Puji Tuhan, saudara. Berjumpa kembali dengan saya, Bejana ya. Kemurahannya saja, saudara. Saya masih terus diperkenan untuk melayani pelayanan HDM, pelayanan kesembuhan dan kelepasan, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ini masuk Rabu ketiga ya, dalam bulan Februari tahun 2023. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya tetap dalam bingkai saya, firman, doa, dan pengurapan. Tetap ada pengurapan, saudara. Belum dicabut. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, sejak saya melayani pelayanan HDM ini, ya, sejak tahun 2003 sampai sekarang, seringkali ini, saudara, saya mendapatkan pertanyaan begini, saudara, masih adakah keajaiban bagi saya? Ya, kadang-kala keajaiban, kadang-kala bilang mujizat, sama saja, saudara-saudara. Maka itu tema saya pada hari ini, saat ini adalah masih adakah keajaiban bagi saya? Sebelum saya menjawab, saudara, ya, saudara-saudara, pergumulan hidup manusia, ya, dari waktu ke waktu, ya, dari zaman Tuhan menciptakan manusia pertama kali sampai detik ini terus ada pergumulan hidup, saudara. Ada masalah demi masalah karena akibat dari dosa, ya, terus dan sampai detik ini. Pertanyaan itu masih ada, saudara-saudara. Masih adakah keajaiban bagi saya? Atau katakan masih adakah mujizat bagi saya? Tapi tema saya tadi tetap, saudara, masih adakah keajaiban bagi saya? Saudara-saudara, sebelum saya menjawab, saudara kalau menyelidiki firman Tuhan, ya, di dalam Alkitab, di dalam kitab suci kita, saudara, dalam Alkitab, ya, kita melihat, saudara-saudara, ya, kalau saudara menyelidiki dari perjanjian lama dan perjanjian baru, nanti kita bisa menemukan siapakah pembuat keajaiban, siapakah pembuat mujizat. Kalau keajaiban mujizat itu masih ada, siapa, saudara? Ya, jelas, saudara-saudara, kita menemukan bahwa yang membuat keajaiban, mujizat, dan lain sebagainya yang tidak dapat dibuat oleh manusia, itu adalah Allah, Bapa kita yang di dalam surga, Sang Pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita semua. Allah yang kita kenal, kita panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah pernah menjadi manusia, saudara. Di dalam seorang manusia, putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Kalau saudara membaca dalam kitab Keluaran, saudara akan melihat bagaimana Allah membuat keajaiban, membuat mujizat, memberikan pertolongan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu tanah Mesir sebagai orang-orang, sebagai budak dari Mesir, saudara. Ya, penderitaannya luar biasa, saudara. Dan kita melihat kitab Keluaran adalah mengenai pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Bangsa Mesir, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan ini, saudara, keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan pakai. Ini lihat baik-baik. Tuhan pakai seorang nabi namanya Musa untuk memimpin perjalanan ini. 40 tahun, saudara-saudara. Mereka berjalan di padang gurun. Banyak sekali kesulitan-kesulitan. Dan kita juga banyak melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah anugerahkan, Tuhan sudah berikan, sudah curahkan kepada bangsa Israel dalam perjalanannya dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh nabinya manusia, seorang manusia, saudara. Musa namanya, saudara. Nabi Musa, ya, seorang manusia. Dia dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya, tangannya, kepanjangan tangannya dan kepanjangan lidah bibirnya, mulut Tuhan, mulut Allah,
diberikan kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Luar biasa saudara, kalau sudah menjadi sana 40 tahun lamanya, bagaimana saudara, coba perhatikan baik-baik ya. Pagi, siang, malam dia berjalan terus saudara. Kalau siang Tuhan ada di dalam tiang awan dinamakan saudara, ada tiang awan menudungi mereka, berjalan di siang sehingga mereka tidak merasa kepanasan. Kalau malam ada tiang api, ada terang saudara-saudara, Allah ada di sana. Puji Tuhan saudara. Ini keajaiban. Keajaiban ini apakah saat ini bisa terjadi saudara-saudara? Ya, sebelum saya menjawab bisa terjadi, tapi saya mau menceritakan saudara mengenai perjalanan ya, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bagaimana keajaiban mujizat dibuat Allah, saudara-saudara. Dan sampai detik ini pun saudara, bagaimana Tuhan mengerjakan itu, meskipun dalam kasus yang berbeda. Tiang awan dan tiang api pernah terjadi loh saudara-saudara, saya beritahu. Di pelayanan saya, di HDM, di Pringgading 24, waktu itu saudara, tiang awan dan tiang api, ada orang yang melihat, beberapa orang melihat saudara, betul-betul ini pekerjaan Allah yang luar biasa. Ada penyertaan Tuhan, berarti saudara-saudara disertai. Puji Tuhan. Bukan itu saja, 40 tahun bagaimana pakaian mereka, bagaimana sandal sepatu mereka, bagaimana makan minum mereka, saudara-saudara, bagaimana Tuhan melakukan keajaiban itu saudara-saudara. Ya, di tengah-tengah pergumulan perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian di padang gurun saudara, pakaian, sandal atau sepatu ya, makanan, minuman, makanan saudara-saudara, Tuhan berikan yang namanya mana, burung puyuh dagingnya saudara. Oh, haleluya, luar biasa. Itu selama 40 tahun. Bahkan air yang rasanya pahit di Mara itu Tuhan rubah menjadi air yang manis. Luar biasa saudara. Ini pekerjaan daripada Allah Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Kristus saudara-saudara. Dia bekerja begitu luar biasa saudara-saudara. Masihkah sekarang ini? Mari kita lihat terus saudara-saudara. Apa yang terjadi sampai satu saat saudara-saudara, ada lagi Tuhan buat satu keajaiban mujizat yang luar biasa. Waktu sampai di tepi laut Teberau saudara, dikejar tentara Firaun. Bagaimana saudara? Ya, di depan ada laut yang membentang, kiri kanan adalah bukit, belakang tentara Firaun dengan tentaranya berkuda yang wah habislah. Tapi lihat bagaimana Allah yang kita sembah, kita puji, kita tinggikan, kita muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melakukan perbuatan yang ajaib melalui Musa. Laut Teberau itu dibelah saudara-saudara, kiri kanan jadi jalan yang jalan ini kering saudara, dan orang-orang Israel yang jumlahnya jutaan itu bisa keluar, dan laut ini kanan kiri terbelah. Sampai di seberang saudara-saudara, apa yang terjadi ketika mereka sudah sampai di seberang ya, bangsa Israel sudah sampai di seberang, tentara Firaun masuk ke situ saudara, air ini kembali menutup dan tentara Firaun semuanya itu mati tenggelam di laut Teberau. Saudara, keajaiban Tuhan dalam perjanjian lama itu banyak, bukan itu saja. Ini saya ceritakan sekelumit saudara, bahwa Allah yang menjadikan langit dan bumi terus bekerja untuk umatnya. Yang pada waktu itu kalau saya sampaikan kepada saudara-saudara, selidiki dalam kitab Keluaran saudara, bagaimana dalam kitab perjanjian baru Yesus Kristus Tuhan yang pertama, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia melakukan keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat. Bukan saja dia mengajar, baik semua mengajar, tapi di tengah-tengah Tuhan tahu kebutuhan daripada umatnya, kebutuhan dari orang-orang pada waktu itu saudara-saudara. Pergumulan-pergumulan mereka, ada sakit penyakit, ada masalah dalam kehidupan rumah tangga, ada masalah kesehatan, ada masalah di tengah-tengah keuangan ekonomi mereka. Tuhan mengerjakan semuanya. Selain mengajar,
Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang sakit disembuhkan, bahkan orang yang sudah mati Tuhan bangkitkan kembali. Oleh karena dia yang sebagai manusia biasa, tapi dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Tuhan sendiri, Roh Allah memenuhi Yesus Tuhan. Saudara-saudara, dan demikian juga dia membuat keajaiban. Bagaimana 5 roti 2 ekor ikan dapat mengenyangkan ribuan orang, bahkan berlebih-lebih saudara. Bagaimana itu? Itu keajaiban Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus melakukan itu, saudara. Taruh di tangannya, itu menjadi ajaib. Demikian juga air biasa dirubah jadi air anggur, saudara-saudara. Oh, haleluya, ini keajaiban dan banyak lagi. Itu mengenai ekonomi, saudara. Tuhan berikan hidup rumah tangga yang namanya kerukunan, damai sejahtera, shalom. Ini saudara-saudara, ini terus dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dan disebut juga rasul-rasul itu, mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ada peristiwa Pentakosta, mereka juga melakukan yang sama apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan orang-orang percaya pada waktu itu. Nah, ini saudara, saya beritahu, ada pertanyaan ini tadi, masih adakah keajaiban bagi saya? Tadi cerita ada di dalam Alkitab, masih adakah sekarang saudara? Dalam zaman seperti ini, tahun 2023, kita masuk 2023, hati-hati saudara. Saya mendengar ada kata-kata faktor X, saudara-saudara ya. Hati-hati, jangan sembrono. Ya, kita memang banyak mendengar khotbah-khotbah. Kita ini disertai Tuhan. Kita ini dalam penyertaan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita faktor X, hati-hati saudara. Tetap kita harus berhati-hati dan tetap berserah sepenuh kepada Dia. Percaya sepenuh kepada Dia, kepada Yesus Kristus Tuhan. Saat-saat itu sudah penuh Roh Kudus, saudara. Para muridnya berasul-rasul dan orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka dapat melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Haleluya. Dan sekarang saudara, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Roh Kudus sudah dicurahkan, saudara. Masihkah ada, saudara? Kita lihat satu ayat, saudara. Di dalam Ibrani 10, ayat 8 dikatakan begini, saudara-saudara. Maaf, Ibrani 13. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah. Berarti saudara, bukan saja pribadinya tidak berubah saudara, tapi kuasanya, keajaibannya, mujizatnya masih tetap setelah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itu dapat dibuktikan saudara-saudara. Saya buktikan dalam pelayanan saya. Mungkin banyak pelayanan yang lain saudara, tapi saya mau mengatakan apa sebenarnya. Janganlah kita pakai yang apa ya istilahnya, tapi saya mau apa adanya saja. Buktinya di pelayanan HDM, Gereja Isa Masih Pringgading, HDM Healing and Deliverance Ministry, keajaiban mujizat Tuhan dinyatakan di sana. Dan sampai detik ini lewat YouTube, dan saya hembuskan kuasa Roh Kudus ini. Karena Roh Kudus bekerja tanpa batas, dimanapun engkau berada, yang mengikuti pelayanan ini, pelayanan HDM lewat YouTube ini, saya percaya, kalau engkau percaya, ada kuasanya. Dan saya katakan, terjawab bahwa keajaibannya masih tetap ada. Saudara yang berseru-seru, saudara yang menyampaikan itu, jangan khawatir, jangan bimbang, tapi saya beritahu saudara, benar-benar tetap percaya, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Allah yang menjadi manusia itu. Saudara-saudara, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia Tuhan, naik ke surga dan kirim Roh Kudus, saudara. Itu Rohnya sendiri memenuhi saya dan saudara. Bahkan firman Allah mengatakan kita ini menyatu, menjadi satu,
betul-betul ada diam di dalam hati kita. Roh Tuhan itu menyatu dengan roh kita, saudara. Kalau kita bersatu erat, tidak lepas, terus dijaga, dan kita tetap tidak boleh sembrono. Hidup kita di dalam dunia sudah penuh, semua dunia, seluruh dunia sudah dibawa kuasa si jahat. Hati-hati, saudara. Tetap kita bisa tetap bersatu dengan Dia. Roh Allah sendiri, saya beritahu, jangan khawatir, saudara-saudara. Jangan takut, jangan putus asa, jangan galau. Saya beritahu, keajaibannya atau mujizatnya itu tetap masih ada. Dia tidak pernah berubah. Itu tidak pernah berubah. Dan saya buktikan sampai detik ini, saudara. Lewat apa, saudara? Perintah Dia. Urapi. Ada pengurapan, saudara-saudara. Ada pengurapan. Apa ini, saudara? Pakai minyak yang tanpa alkohol. Rabu yang lalu saya sudah menyampaikan kepada saudara, ya, 2 Rabu yang lalu, mengenai perintah Tuhan mengenai minyak ini, saudara. Minyak ini dikuduskan. Kalau saudara punya minyak, sekarang ini belum dikuduskan. Minyak tanpa alkohol, minyak apa saja, saudara. Tapi tidak boleh ada alkoholnya, loh ya. Sekarang belum dikuduskan, sekarang ini saya mau kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyakmu itu menjadi kudus, sehingga Roh Kudus bekerja, akan mendatangkan kebaikan. Ini, saudara. Apa kebutuhanmu, saudara? Oh, di sana, saudara, dalam kehidupan kita, saudara, ada kehidupan, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah kehidupan rumah tangga, dan masalah macam-macam, saudara. Bahkan dikatakan yang letih, lesu, beban berat. Saudara-saudara, itu apa? Macam-macam, saudara. Pergumulan hidup macam-macam, saya tidak tahu. Yang biasa-biasa sampai yang super berat, bahkan sampai dikatakan mustahil. Tapi percaya, keajaibannya Dia masih ada. Keajaiban Allah, baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, terulang kembali pada zaman ini, saudara. Tapi dengan porsi yang berbeda, mungkin dengan kasus yang berbeda, tapi keajaibannya tidak berubah, tetap sama. Yang mengerjakan Dia, Allah pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Dia sudah mengirim, mencurahkan Roh Kudusnya, dan sampai detik ini menyatu dengan kita. Haleluya, saudara. Apa kebutuhanmu, saudara? Mari kita pakai, saudara, minyak ini. Urapkan, saudara. Ya, urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebut, katakan, apa kebutuhanmu sekarang? Haleluya. Oh, haleluya. Bapa yang maha besar, pencipta langit dan bumi, Bapa yang ada di dalam surga, hamba memohon, Roh-Mu yang sudah menyatu ini bekerja, berembus tanpa batas di mana saja mereka berada. Kalau ada yang sakit, sakitnya disembuhkan. Apapun itu, sakitnya disembuhkan. Apapun itu, sakitnya dipulihkan. Sembuh. Engkau sudah sembuh, tidak ada penyakitmu. Hilang penyakitmu apa? Tidak ada lagi. Penyakitmu sudah disembuhkan di dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Dia penyelamat, ya. Dia penyembuh, Dia pembuat keajaiban, Dia pembuat mujizat, bahkan yang mati dibangkitkan kembali. Kalau ada yang terikat oleh kuasa-kuasa gelap, diikat oleh kuasa-kuasa gelap. Dari tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, segala ikatan kuasa gelap apa yang ada dalammu, keluar pergi. Apapun itu yang mengikatmu dari kuasa gelap, dari pekerjaan iblis, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar, engkau dilepaskan, bebas, lepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ekonomimu disehatkan, ekonomimu dipulihkan, engkau diberkati ekonomi, rezekinya cukup, beri makan minum cara cukup, sandang pangan cukup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi tidak perlu takut, Dia sumbernya berdaulat atas kita semua, atas saya, atasmu. Dia berdaulat. Engkau diciptakan, engkau anak yang dikasih. Kasihlah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Haleluya, puji Tuhan. Dan rumah tanggamu juga diberkati. Hidup rukun rumah tangga diberkati, rezekinya cukup. Haleluya, puji Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja saat ini
Berembuslah Roh Kudus di mana saja berada. Kuasamu dinyatakan. Berembuslah Roh Kudus tanpa batas. Seluruh dunia biar melihat keajaibanmu, dan seluruh dunia boleh melihat bahwa Engkaulah Tuhan, Allah yang mencipta langit dan bumi itu dengan segala isinya, yang pernah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan, seorang manusia untuk supaya dapat bergaul dengan manusia, ada di tengah-tengah dunia penuh Roh Kudus. Yesus Kristus Tuhan, 3,5 tahun Tuhan melayani, tapi luar biasa. Saudara, dampaknya luar biasa. Sampai detik ini dia tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Ya, kemarin-kemarin, dulu kala itu, hari ini dan sampai selama-lamanya mengalir hembusan kuasa Roh-Nya di dalam namanya, nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja lewat minyak yang sudah kau urapkan. Dia akan menyembuhkanmu yang sakit, dia akan melepaskanmu yang terikat, dia akan memberkatimu rumah tanggamu, cukup ekonomimu, diberikan jalan yang ajaib. 5 roti 2 ekor ikan cukup. Tidak banyak-banyak, tapi dapat mengenyangkan ribuan orang, bahkan berlebih-lebih. Saudara-saudara, terimalah dia. Terimalah Yesus Kristus. Dia bukan hanya manusia biasa, tapi dia Allah yang menjadi manusia, yang lahir di tengah dunia yang jahat ini, penuh dengan dosa. Dia menanggung dosamu dan dosaku. Dihapuskan di kayu salib dengan segala penderitaannya, siksaannya, hinaannya, cercaannya. Bahkan dia mati, tapi 3 hari kemudian setelah dikubur, dia bangkit dan dia naik ke surga. Roh-Nya dicurahkan. Dan sekarang Roh-Nya menyatu dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Berembuslah Roh Kudus. Berembuslah Roh Kudus. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Tuhan bekerja memberkati kita semua. Haleluya. Soteria. Soteria. Amin. Sampai berjumpa kembali saudara Rabu yang akan datang.